Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Kayaknya gak perlu basa-basi lagi karena chapter kali ini lumayan bikin kaget para fans One Piece dunia. Sampai-sampai banyak meme bermunculan yang poinnya memberi sindiran pada Luffy dan Zoro kalau mereka berdua lemah. So, let's begin saja konten react One Piece chapter 980 channel gak jelas ini. Chapter 980, Fighting Music. Cover judul masih diisi dengan cover story yang dimana sebelumnya nyeritain Tontata yang melihat pohon terombang-ambing di lautan. Di cover story kali ini malah kembali lagi ke cover story BG Chiffon dan Lola yang berada di Dressrosa. Cuma ceritanya udah gak nyeritain perjuangan mencari Lola lagi karena udah selamat kan. But cerita cover story kali ini menampilkan Lola yang mengungkapkan cintanya pada Gotti, sekaligus meminta Gotti untuk menikahinya. Wah, Gotti kelihatan kaget mendengar apa yang Lola ucapkan. Ya, walau kaget, kelihatannya Gotti bakal menerima cinta si Lola sih. Ya, kita nantikan saja cover story Lola dan Gotti menikah aja nih ya. Semoga aja segera ditampilkan, biar gak memperpanjang cover story Lola lagi, Lola lagi. Chapter 980 kali ini melanjutkan cerita sebelumnya di mana para anak buah Kaido membuang-buang makanan Oshiroko seperti sampah saja. Bahkan Oshiroko dibuat seperti mainan serta candaan. Luffy melihat kejadian ini langsung naik pitam. Seketika mengingat ketika Tama untuk pertama kalinya makan Oshiroko dan Tama saat itu menangis sekaligus bersyukur bisa makan makanan selezat itu. Habis mengingat momen kebersamaan bersama Tama Luffy tanpa basa-basi lagi menghisap jempol kirinya bersiap-siap mengeluarkan Gertrude miliknya sambil mengucapkan kata-kata yang penuh dengan amarah. Bagaimana bisa idiot-idiot ini bisa punya semua makanan di depan mereka sedangkan perut Tama masih kosong? Ya, intinya Luffy amarahnya tak terbendung melihat ada makanan layak makan disia-siakan, sedangkan Tama selama ini menahan laparnya. Jadi Gear 3 di sini langsung melayang ke arah anak buah Kaido yang mempermainkan makanan seenak jidatnya. Gak tanggung-tanggung, elephant gun pula yang dikeluarin oleh Luffy. Jadi makin amburadul saja tempat pesta ini. Seketika semua perhatian mengarah pada kekacauan yang dibuat oleh Luffy. Queen saja perhatiannya langsung terarahkan ke arah Luffy mengacau. Cuma di momen ini pihak Kaido belum tahu apa-apa tentang kekacauan ini guys. Bahkan Queen pun juga belum ngeh kalau yang ngacau ini Luffy. Karena semua pihak Kaido beranggapan ini hanyalah pertarungan biasa saja akibat pesta. Tapi berbeda dengan Eustace Kid dan semua anggotanya yang melihat ada kekacauan mereka langsung tahu kalau Luffy sedang berbuat ulah. Kid saja sampai ngata-ngatain kapten kita idiot loh Cuma nih orang langsung berpikir positif. Walau Luffy mau berbuat onar di Onigashima, itu gak masalah baginya karena lebih bagus seperti itu. Di saat Luffy mengacau di sini Kid bisa memanfaatkan situasi Luffy untuk dirinya sendiri bisa lebih bebas bergerak di Onigashima. Gamblangnya perhatian semua orang tertuju ke arah Luffy. Kid dengan santuy bisa menuju ke tempat Kaido berada secara mulus. Cuma saat mau memanfaatkan situasi Luffy Kid dapat kejutan lain, yaitu tower gedung di belakang dekat Kid dan krunya berada mendadak terbelah jadi dua. Makin kagetlah si Kid bersama krunya melihat kejadian ini. Kok bisa-bisanya tower segede gaban terbelah jadi dua? Ternyata usut punya usut, terbelahnya tower gara-gara Zoro yang penasaran ada suara berisik kekacauan yang mengusiknya. Jadi Zoro berlari ke arah sini untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Zoro melihat Luffy yang memulai kekacauannya. Dengan gaya seperti Pak Boy, Zoro menasihati Luffy tentang kekacauan yang dia buat. Apa gak bisa Luffy berperilaku normal seperti grup lainnya agar misi menyusupnya berjalan lancar? Di momen ini, Kid mendengar apa yang diucapkan Zoro jadi kaget bukan main. Zoro bicara menasihati Luffy, tapi Zoro gak sadar kalau tingkah lakunya dengan memotong tower besar agar sampai ke sini juga bisa disebut pembuat kekacauan juga kan. So, wajar aja Kid jadi bingung dan shock melihat Luffy dan Zoro yang gebleknya sangat natural. Next, kembali ke posisi Luffy yang dinasihati oleh Zoro Di sini Luffy langsung menjawab alasan kenapa Luffy gaskan barbar duluan. Luffy bilang pada Zoro kalau dia melakukan hal ini gara-gara para anak buah Kaido membuang-buang makanan Oshiroko dengan sengaja. Nah, Zoro mendengar apa yang Luffy ucapkan, langsung mengingat momen Tama mau makan Oshiroko. Ya, seketika Zoro langsung emosi dan sepakat akan keputusan yang Luffy lakukan. Malahan, Zoro menambahkan kalau mereka para kroco-kroco Kaido pantas untuk ditebas. Sebagai catatan di sini kenapa Zoro dan Luffy saling sepakat?
Itu karena mereka berdua tahu betul apa yang dirasakan oleh Tama. Mereka jugalah yang menemani Tama makan Oshiroko untuk pertama kalinya. Ikatan batin mereka berdua terhadap air mata Tama yang sudah mewakili betapa sengsaranya negeri Wano ini dikuasai oleh kepemimpinan zolim, udah melekat sampai ke sanubari. Jadi ketika ada makanan disia-siakan, maka otomatis mindset Luffy dan Zoro pasti otomatis bakal menghajar siapapun yang menyia-nyiakan makanan di Wano ini. Next, kembali ke posisi Luffy dan Zoro yang udah bertemu ya. Walau sebelumnya sempat meluapkan emosi, Zoro di sini kembali menasihati Luffy untuk slow santuy dulu. Karena situasinya belum perang besar, Luffy pun seperti tahu betul apa yang Zoro maksud. So, karena Luffy udah mengerti apa yang Zoro maksud ya guys, Zoro pun di sini langsung bilang pada Luffy waktunya untuk kabur dari sini. Cuma perjalanan mereka kabur gak akan mudah karena dekat dengan tempat mereka berada, Scratsman Appo mengetahui penyamaran Zoro dan Luffy. Sehingga di sini Appo berencana ikut campur dalam kekacauan yang dibuat oleh Luffy dan Zoro. Cuma sebelum Appo bertindak, dia melapor pada Queen tentang Zoro dan Luffy yang udah berada di Onigashima sudah melakukan kekacauan. Di sini ya guys, Appo menuntut sesuatu dari Queen. Kalau menangkap mereka berdua, adakah imbalan yang akan didapat? Apalagi informasi kekacauan ini sangat berharga bagi Queen. Mengingat kita tahu sendiri ya, Queen adalah orang yang paling bertanggung jawab di penjara Udon. Dan sebelumnya di penjara Udon ya, Queen juga udah memastikan Luffy di penjara di sana. Tapi kok sekarang Luffy malah bebas berkeliaran membuat kekacauan di Onigashima? Queen jadi bingung sendiri kan, dan seketika marah besar. Dia pun membuat kesepakatan sepihak yang diumumkan di sini ya. Kalau siapapun yang bisa menangkap Luffy dan Zoro, secara otomatis orang tersebut akan menjadi Tobiropo. Tentunya Queen akan melenyapkan salah satu Tobiropo saat ini juga agar kursi Tobiropo bisa diperebutkan. Well, kalian tahu kenapa Queen begitu marah besar di sini dan membuat sayembara sepihak? Kemungkinan jawabannya Queen gak ingin informasi Luffy yang telah bebas dari penjara Udon dan sukses mengacau di Onigashima sampai ke telinga Kaido dan All-Star lainnya. Karena bisa saja nyawa Queen jadi dalam bahaya besar kalau Kaido mengetahui Luffy telah bebas. Padahal Queen adalah orang yang diberi tugas oleh Kaido untuk menjaga penjara Udon dengan baik. Jadi mau gak mau, Queen harus mengambil inisiatif ekstrim untuk membuat semua orang membantunya menangkap Luffy dan Zoro. So, terciptalah ide untuk menyingkirkan salah satu Tobiropo, yang kemungkinannya ya hanya 2 orang saja yang saat ini diincar oleh Queen. Kalau gak Wuzwu ya Sasaki, karena hanya mereka berdua lah yang terlihat antusias ingin menduduki posisi All-Star. Sebenarnya Disdrake pun terpikirkan sih, cuma peluangnya sangat kecil diincar oleh Queen. Beda lagi ceritanya, kalau Queen udah curiga kalau Disdrake adalah pengkhianat, maka Disdrake bisa saja jadi target Queen. Ya, untuk kejelasannya siapa yang diincar oleh Queen ya, kita tunggu saja chapter-chapter selanjutnya seperti apa ge. Next, karena semua anak buah Kaido yang ada di sekitar Queen udah diberi motivasi untuk menangkap Luffy dan Zoro ya, mereka pun langsung mengejar Luffy dan Zoro. Cuma yang mengejar Luffy dan Zoro rata-rata adalah Gifter. Di bawah Gifter gak ada yang mau repot-repot melakukan misi gila tersebut. Ya, sadar diri kan akan kekuatan mereka sebatas mana. Cuma berbeda dengan Appo yang setelah dengar apa yang diucapkan oleh Queen, Appo pun langsung mengaktifkan kekuatan buah iblisnya. Dia mengambil irama, lalu memulai pertunjukan kekuatan buah iblis para mesianya yang bisa mengubah tubuhnya jadi instrumen musik ya. Appo menamakan musiknya sebagai fighting music. Dan sesuai namanya ya, nada-nada yang dihasilkan Appo bisa untuk mengajar Luffy dan Zoro. Pertama, Luffy kena serangan nada Bob oleh Appo yang membuat si Baka Sencho seperti kena pukulan di pipinya. Lalu berlanjut pada Zoro yang kena nada slash dari Appo yang membuat Zoro seketika langsung kena luka tebas di dadanya. Padahal Zoro tak melihat arah serangan Appo. Zoro juga tak melihat Appo memegang pedang. Jadi di sini Zoro bingung sendiri kekuatan tebasan Appo itu berasal dari mana. Nah, tak cukup menebas Zoro, Appo pun mulai mengambil langkah lagi. Dengan gaya hip hopnya, dia kali ini akan mengincar Luffy lagi. Luffy pun sadar akan diserang, dan dari ucapan Luffy yang bilang I know mengindikasikan kalau Luffy di momen akan diserang Appo sudah mengaktifkan Haki Kenbun masa depan miliknya. Jadi Luffy sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Cuma sayangnya ya, Luffy tetap saja tak bisa menghindar dari serangan nada boom Appo yang tiba-tiba saja membuat seluruh tubuh Luffy seperti kena ledakan. Menariknya lagi, bagian luar dalam tubuh Luffy kena efek ledakan kekuatan misterius Appo. Kita stop di sini dulu ya. Mimin bahas momen Zoro dan Luffy yang diserang oleh Appo ini dulu. Kok bisa-bisanya banyak fans One Piece yang langsung ngejat Luffy dan Zoro itu lemah karena diserang salah satu supernova yang kelihatan lemah. Kok bisa-bisanya 2 dari trio monster SHP langsung kejer diserang Appo.
Oke, Mimin jawab di sini dulu. Pertama, Mr. K ingin protes dulu. Buat yang ngejudge Zoro dan Luffy lemah, itu perlu ditanyakan. Baca One Piece dari chapter 1 sampai 980 beneran atau enggak? Atau cuma nonton anime ya? Nonton anime dari episode Arc Ace meninggal? Atau cuma nonton dari episode After Time Skip baru dimulai? Atau parahnya nonton momen-momen bertarung One Piece dari YouTube? Atau mau ambil agak fair deh ya? Hanya nonton episode special arc sajakah? Karena jujur saja, untuk bisa tahu karakter development di One Piece dan konsep kekuatan di One Piece itu nggak cuma baku hantam jadi tolok ukurnya. One Piece bukan sekedar serial baku hantam, geh. Lebih dari itu. Gemes aja lihat fans yang cuma memandang konsep power leveling hanya dari chapter 980 langsung jadi fans yang seolah-olah paham semua alur One Piece. Good job dah pokoknya. Akan lama rasanya kalau bahas hal seperti ini. Mimin akan skip saja. Karena fokus Mimin hanya akan menginfokan pada kalian kalau alasan kenapa Apo terlihat overpower di chapter ini ya. Kemungkinan emang Oda Sensei sengaja membuat fans untuk mengingat kembali kalau supernova yang selama ini diremehkan yaitu Scratchman Apo tak selemah yang dipikirkan oleh para fans. Mungkin jika melihat kekuatan fisik oke lah kita bisa bilang Apo gak kelihatan kuat. Tapi untuk potensi memanfaatkan kekuatan buah iblisnya semaksimal mungkin, Apo mungkin bisa dibilang sangat jago. Flashback ke Aksabaudi Island ya, masih teringat dengan jelas kan Apo bisa membuat Admiral Kizaru berhenti sejenak. Kekuatan Apo yang misterius saat itu bisa membuat tubuh Kizaru jadi dua bagian. Ya untungnya Kizaru adalah Logia sih, jadi efeknya gak terlalu berpengaruh besar bagi Kizaru. Cuman menariknya ya, Kizaru dan beberapa supernova saat itu ya melihat kemampuan Apo pada terheran-heran sendiri. Mereka semua untuk pertama kalinya melihat sebuah kemampuan buah iblis yang bisa menyerang tanpa serangan tersebut terlihat, alias hanya mengandalkan nada suara saja. Tapi di balik nada tersebut pastinya ada semacam trik bukan? Trik tersebut yang saat ini kita ketahui clue-nya hanya dari nada dan jarak jangkauan serang Apo itu terbatas. So, kalau dihubungkan ya, momen Kizaru yang terheran-heran itulah yang saat ini di Arc Wano dialami oleh Luffy dan Zoro juga. Kedua monster SHP ini bingung dengan kekuatan Apo yang mengenai mereka berdua. Gak ada tanda-tanda serangan, tahu-tahu muncul aja serangannya kena tubuh mereka. Haki masa depan Luffy saja ya, kelihatan seperti tak berguna di sini. Walau kalau boleh saklek sih, saat itu Luffy tahu dirinya di masa depan bakalan meledak. Cuma saat itu juga Luffy bingung harus melakukan apa karena dia gak tahu cara untuk menghindari serangan Apo. Sampai sini paham kan? Bagi yang anggap lemah Zoro dan Luffy pasti lupa kalau keduanya baru pertama kalinya melihat serangan Apo. Jadi wajar Luffy dan Zoro kena serangan unik Apo ya. Wong sekelas Admiral saja kena serangan Apo kok. Padahal saat itu masih di timeline before time skip, yang artinya 2 tahun yang lalu Apo belum sekuat sekarang. Bahkan menariknya ya, serangan yang dipakai Apo kepada Zoro dan Luffy adalah serangan lama yang digunakannya saat menyerang Kizaru. Sampai di sini ada benang merah menarik. Kalau Oda Sensei sepertinya masih menyembunyikan kekuatan Apo yang sebenarnya seperti apa, alias lebih tepatnya kekuatan Apo after time skip. Next, kembali ke Zoro dan Luffy ya. Mereka bukan lemah ataupun tak berdaya ketika menghadapi Apo, tapi keduanya sadar betul harus menemukan cara untuk mengantisipasi kekuatan Apo yang menjengkelkan. Harus nemuin trik di balik kekuatan buah iblis Apo terlebih dahulu. Cuma saat ini situasi dan kondisi gak memungkinkan untuk bisa fokus akan kemampuan Apo. Lihatlah di sekeliling guys, gifter-gifter Beast Pirates punya skill dalam memanfaatkan kekuatan buah iblis Smile. Gak cuma 1-2 orang, tapi puluhan gifter. Jadi di sini akhirnya Zoro dan Luffy yang sudah siuman dari pingsannya memutuskan untuk kabur dari sini terlebih dahulu. Karena musuh menang jumlah dan musuh tahu cara memanfaatkan kemampuan buah Smile mereka secara optimal. Luffy dan Zoro gak mau ambil resiko babak belur duluan sebelum ke menu utama, Yakuju no Kaido. Wong Zoro saja sampai berpikir jauh ke sana. Mosok kita sebagai fans gak percaya pada langkah Zoro? Dalam perang, kekuatan itu nomor sekian. Yang lebih penting adalah informasi. Contoh nyatanya ya, dalam sebuah buku berjudul Art of War karya Sun Tzu, ada sebuah quote menarik. Jika kau tahu tentang musuh dan kau tahu tentang dirimu, kau tak perlu takut akan ratusan pertempuran yang ada. Lalu jika kau tahu tentang dirimu tapi gak tahu tentang musuh, tiap-tiap kemenangan yang kau raih, kau juga akan mengalami kekalahan yang menyakitkan. Dan jika kau tak tahu tentang dirimu dan musuhmu, itu hanya akan membuatmu terpuruk di setiap pertempuran.
Dan jika menarik benang merah ya, poin Sunju jika dicocokkan dengan kejadian Zoro dan Luffy yang dikejar oleh Appo beserta para Gifter Beast Pirates. Walau kita tahu dua monster SHP geblek natural, tapi mereka tetap memikirkan dampak yang akan terjadi ke depan jika nekat gabers-gabersan di sini. Ya, bisa dibilang dua monster kesayangan kita ini gak segeblek manusia-manusia Indo yang pengen viral dengan cara yang ekstrim. Gak lihat dampak ke depan, asal terobos aja, yang penting lakuin dulu. Urusan impact bisa diselesaikan dengan santuy dan damai. Toh negeri tercinta ini adalah negeri pemaaf. Konten geblek ada, viral, klarifikasi minta maaf, selesai. Konten geblek lagi, viral lagi, klarifikasi lagi. Gitu aja terus sampai One Piece tamat. Next, lupakan luapan es mochi mimin ge. Kini fokus lagi ke chapter 980. Karena Luffy dan Zoro udah mutusin bakal kabur dari sini lebih dulu ya secara barbar. Toh penyamaran pakaian Beast Pirates mereka udah hilang gara-gara kena serangan Appo. Mereka berdua gak ada pilihan lain, harus menerjang halangan yang ada sampai menemukan tempat yang aman. Tentunya Appo di sini gak akan membiarkan Zoro dan Luffy kabur seenak jidatnya. Apalagi mereka berdua masih dalam jangkauan serangan Appo. Jadi Appo mulai bersiap-siap mau menyerang mereka. Cuman di sini ya menariknya, dari kejauhan ada Eustace Kid udah berlari dengan kencang sambil menggunakan kekuatan buah iblisnya. Eustace Kid udah gak peduli lagi tentang penyamarannya mau kebongkar atau kagak. Si Jabrik Merah ini gak peduli akan hal itu, karena saat ini pengkhianat yang telah membuatnya menderita di penjara Udon. Awal mula semua masalah menghampiri Kid gara-gara Appo. Maka di sini dengan kekuatan magnetnya, Pang Gibson dihantamkan ke arah Appo. Appo kena hit secara frontal dan bersambung hingga tanggal 7 Juni 2020. Lebih tepatnya next week is break. BTW kalau ditanya apakah Appo kalah langsung dari Kid karena serangan tersebut? Sepertinya gak semudah itu membuat Appo babak belur. Gak mungkin saja Oda Sensei dalam satu chapter membuat seseorang overpower, tiba-tiba jadi useless. Yang pasti, Appo masih bertahan dari serangan Kid ini. Ya, kita tunggu mawon di chapter 981 nantinya kayak gimana ge. So, see you again next time. Adios ya caramelos, stay safe everyone, please stay at home. Salam Animania.